Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel YouTube saya. Tema kita kali ini adalah mengendalikan amarah. Marah berasal dari reaksi emosional akut, ditimbulkan oleh sejumlah situasi yang merangsang, termasuk ancaman, agresi lahiriah, pengekangan diri, serangan lisan, kekecewaan, dan frustasi. Marah dalam psikologi berarti perubahan internal atau emosional yang dapat menimbulkan perilaku yang agresif sebagai pelampiasan guna mengobati apa yang ada di dalam hati. Marah dibagi dalam dua tingkatan. Yang pertama, marah tak terkendali. Ini ditandai jika seseorang didominasi oleh amarah yang dapat membuatnya keluar dari sifat rasional atau aturan agama. Ini disebabkan oleh faktor pembawaan dan kebiasaan. Sifat marah disimbolkan dengan api, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, marah itu menyulut api di hati Bani Adam. Tidakkah engkau perhatikan matanya memerah dan urat lehernya mengembang? Hadis riwayat Al-Tirmizi. Yang kedua, marah terkendali. Kondisi ini menunjukkan adanya dorongan kuat yang ditimbulkan oleh rangsangan dari faktor rasional dan agama. Seperti ketika terpancing marah yang mengharuskan seseorang melakukan pembelaan dan pembalasan. Para ahli berpendapat bahwa marah itu boleh dilakukan oleh seseorang dalam kondisi tertentu. Namun, bila marah sering dilakukan pada kondisi yang salah atau sebab yang tidak jelas, maka hal itu merupakan tanda dari adanya gangguan mental. Para ahli menyebut bahwa pada dasarnya, ciri-ciri marah yang terjadi pada seseorang dapat dilihat dari beberapa aspek berikut. Yang pertama, sisi fisik. Respon fisiologis yang timbul karena kegiatan saraf otonom bereaksi terhadap sekresi epinefrin, sehingga tekanan darah meningkat, frekuensi denyut jantung meningkat, wajah memerah, pupil melebar, dan frekuensi pengeluaran urin meningkat. Yang kedua, sisi psikis. Seseorang yang marah merasa tidak nyaman, merasa tidak berdaya, jengkel, frustasi, dendam, ingin berkelahi, mengamuk, bermusuhan, sakit hati, menyalahkan, dan menuntut. Yang ketiga, sisi kecerdasan. Sebagian besar pengalaman kehidupan seseorang melalui proses intelektual. Peran panca indera sangat penting untuk beradaptasi pada lingkungan yang selanjutnya diolah dalam proses intelektual sebagai suatu pengalaman. Oleh karena itu, perlu diperhatikan cara seseorang marah mengidentifikasikan keadaan yang menyebabkan marah. Bagaimana informasi diproses, diklasifikasi, dan diintegrasikan. Gangguan fungsi panca indera dapat menjadikan penyimpangan persepsi seseorang sehingga menimbulkan marah. Yang keempat, sisi kemasyarakatan. Sisi ini meliputi interaksi sosial, budaya, konsep rasa percaya diri, dan ketergantungan emosi. Marah sering merangsang kemarahan dari orang lain dan menimbulkan penolakan dari orang lain. Yang kelima, sisi religiustis. Keyakinan, nilai, dan moral mempengaruhi ungkapan marah seseorang. Aspek tersebut mempengaruhi hubungan seseorang dengan lingkungan. Seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memohon pertolongannya. Seringkali seseorang menuntut kebutuhannya dari orang lain dan lingkungannya. Bila tidak terpenuhi, dapat menimbulkan kemarahan dan frustasi. Faktor penyebab rasa marah ada dua. Faktor fisik, diantaranya kelelahan yang berlebihan, jika otak kurang mendapatkan zat asam atau oksigen, kemudian pengaruh hormon. Misalnya pada wanita pada saat menstruasi itu terjadi peningkatan estrogen sehingga mudah menjadi marah. Yang kedua, faktor psikis, rendah diri.
Orang ini akan mudah tersinggung karena segala sesuatu dinilai sebagai yang merendahkannya, sehingga ia mudah marah. Tinggi diri, yang bersangkutan menilai dirinya sendiri lebih dari kenyataan yang sebenarnya. Orang sombong terlalu banyak menuntut banyak pujian bagi dirinya. Jika tidak terpenuhi, maka ia akan marah. Yang ketiga, rasa keakuan. Ini ditandai dengan terlalu mementingkan diri sendiri atau menilai dirinya sangat penting, sehingga terbentur pada pergaulan sosial yang bersifat apatis. Orang yang egoistis tersebut merasa tidak diperlakukan sebagaimana mestinya. Kemudian, terapi marah, ada dua hal yang mendasar yang harus dilakukan untuk mengobati marah. Pertama, membekali diri dengan pengetahuan yang membahas tentang bahaya marah dan dampaknya, serta keutamaan bagi mereka yang dapat mengendalikan gejolak marah. Kedua, memohon perlindungan Allah, sebagaimana yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berdoa, "Ya Allah, Tuhannya Muhammad, ampunilah dosaku, hilangkanlah kemarahan hatiku, dan lindungilah aku dari fitnah yang menyesatkan." Ada 3 langkah mengendalikan amarah dalam Islam. Yang pertama, jangan marah dalam keadaan berdiri. Bila marah saat berdiri, duduklah. Jika gejolak marah masih besar, dianjurkan untuk berbaring. Jika masih belum hilang, bersujudlah di atas tanah. Yang kedua, berwudu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, marah itu sebagian perilaku setan, dan setan itu tercipta dari api. Api akan padam dengan air. Bila kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga, mengingat dan mengagungkan Allah. Sahabat, keutamaan mendekatkan diri kepada Allah sebagai terapi marah sangat dianjurkan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.